Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nevi Alia, NPM 2002012010, semester 3, jurusan Hukum Keluarga Islam. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang hukum pertanahan. Adapun di sini saya akan menjelaskan materi tentang kepastian hukum dalam Undang-Undang Pokok Agraria. Asas kepastian hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatuhan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan negara. Asas kepastian hukum: 1. Asas legalitas, konstitusi nasionalitas, dan supremasi hukum. 2. Asas undang-undang. 3. Asas non-rektoratif perundang-undangan. 4. Asas non-liquid. 5. Asas peradilan bebas. 6. Hak asasi manusia. Adapun tujuan dari Undang-Undang Pokok Agraria yaitu 1. Meletakkan dasar-dasar bagi penyusun hukum agraria nasional yang akan merupakan alat untuk membawakan kemakmuran, kebahagiaan, dan keadilan bagi negara rakyat, terutama rakyat tani. 2. Meletakkan dasar-dasar untuk mengadakan kesatuan dan kesederhanaan dalam hukum pertanahan. 3. Meletakkan dasar-dasar untuk memberikan kepastian hukum mengenai hak-hak atas tanah bagi rakyat seluruhnya. Prosedur pendaftaran tanah secara sporadik. 1. Pendaftaran tanah secara sporadik dilakukan atas permintaan pihak yang berkepentingan. 2. Pembuatan peta dasar pendaftaran wilayah-wilayah. 3. Penempatan batas bidang-bidang tanah. 4. Pengukuran dan pemetaan bidang-bidang tanah dan pembuatan peta pendaftaran. 5. Pembuatan daftar tanah. 6. Pembuatan surat ukur. 7. Pembuktian hak baru. 8. Pembuktian hak lama. 9. Pengumuman data yuridis dan hasil pengukur. 10. Pengesahan hasil pengumuman penelitian data fisik dan data yuridis. 11. Pembukuan hak. Adapun prosedur pendaftaran secara sistematis. 1. Adanya suatu rencana kerja. 2. Pembentukan panitia adjudikasi. 3. Peraturan peta dasar pendaftaran. 4. Penempatan badan bidang-bidang tanah. 5. Pembuatan peta dasar pendaftaran. 6. Pembuatan daftar tanah. 7. Pembuatan surat ukur. 8. Pengumpulan dan penelitian data yuridis. 9. Pengumpulan hasil penelitian data yuridis dan hasil pengukuran. 10. Pengesahan hasil pengumuman penelitian data fisik dan data yuridis. 11. Penerbitan sertifikat selanjutnya yaitu kepastian hukum dalam Undang-Undang Pokok Agraria itu terdapat pada pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 yaitu 1. Untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf A kepada pemegang hak yang bersangkutan. Diberikan sertifikat hak atas tanah. 2. Untuk melaksanakan fungsi informasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat B, data fisik dan data yuridis dari bidang tanah dan satuan rumah susun yang sudah terdaftar terbuka untuk umum. 3. Untuk mencapai tertib administrasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf C, setiap bidang tanah dan satuan rumah susun termasuk peralihan, pembenahan, dan hapusnya hak atas bidang tanah dan hak milik atas satuan rumah susun wajib didaftar. Objek pendaftaran tanah yaitu 1. Bidang-bidang tanah yang dipunyai dengan hak milik, hak guna usaha,
hak guna bangunan dan hak pakai. 2. Tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun. 5. Hak tanggungan. 6. Tanah negara atau khusus untuk tanah secara pendaftaran dilakukan dengan cara pembukuan bidang tanah yang bersangkutan dalam pendaftaran tanah dan tidak diterbitkan sertifikatnya. Yaitu hapusnya hak atas tanah menurut perundang-undangan di Indonesia. Prosedur untuk memperoleh suatu hak atas tanah menurut Keputusan Menteri Negara Agraria Nomor 21 Tahun 1994 untuk memperoleh suatu hak atas tanah ada 4 cara yang dapat dilakukan. 1. Perolehan hak atas tanah melalui penempatan pemerintah. 2. Perolehan hak atas tanah melalui penegasan konvensi. 3. Perolehan hak atas tanah melalui peralihan hak atas tanah. 4. Perolehan hak atas tanah melalui pemberian hak. Hapusnya hak-hak atas tanah menurut Pasal 27 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang pokok-pokok agraria. Hak milik dapat dihapus apabila 1. Tanahnya jatuh kepada negara. 2. Tanahnya musnah. 3. Penyerahan dengan sukarela oleh pemiliknya. 4. Karena kemusnahan tanahnya. Bentuk ganti rugi pencabutan atas tanah menurut Pasal 13 Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1993 sebagai berikut. 1. Uang. 2. Tanah pengganti. 3. Pemukiman kembali. 4. Gabungan dari 2 atau lebih untuk ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam huruf A, B, dan huruf C. 5. Bentuk lain yang disetujui oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Materi selanjutnya yaitu eksistensi dan kedudukan tanah ulayat di Indonesia. Pengertian tanah ulayat. Tanah ulayat adalah suatu lahan yang dikuasai oleh nenek, mama, para kepala suku atau datuk. Secara umum, hukum adat tanah ulayat ini diserahkan pengelola dan pemanfaatannya kepada masing-masing suku yang ada. Kebiasaan ini secara turun-temurun telah berlangsung sejak lama, sehingga status tanah ulayat secara adat sangat kuat. Peraturan tanah ulayat termuat dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria. Pasal tersebut berbunyi dengan ketentuan dalam Pasal 1 dan 2. Pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat hukum adat sepanjang menurut kenyataannya masih ada harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan negara yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi. Menurut dari ayat 1 peraturan pemerintah bahwa objek pendaftaran tanah meliputi 1. Bidang-bidang tanah dan yang dipunyai dengan hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, dan hak pakai. 2. Tanah hak pengelolaan. 3. Tanah wakaf. 4. Hak milik atas satuan rumah susun. 5. Hak tanggungan. 6. Tanah negara. Eksistensi dan kedudukan tanah ulayat di Indonesia. Gerakan reformasi yang dimulai pada tahun 1098 tidak hanya menghadirkan suatu kebaruan dalam bernegara dan bermasyarakat di Indonesia, tetapi juga menghidupkan kembali perdebatan lama ke dalam masa transisi konsep tentang hubungan negara dengan sumber daya alam atau hak masyarakat atas sumber daya alam
membuat pada tahap pewacanaan dan gerakan titik paket 4 kali amandemen Undang-Undang 1945 menjadi ruang di mana peraturan ide berlangsung. Keterangan mengenai pemohonan. 1. Apabila perorangan meliputi nama, umur, kewarganegaraan, tempat tinggal dan pekerjaannya serta keterangan mengenai istri atau suami dan anaknya yang masih menjadi tanggungannya. Apabila badan hukum meliputi nama tempat kedudukan, akta atau peraturan pendiriannya, tanggal dan nomor surat keputusan pengesahan oleh pejabat yang berwenang tentang penunjukannya sebagai badan hukum yang dapat mempunyai hak milik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Keterangan mengenai tanahnya yang meliputi data yuridis dan data fisik yang termasuk, yaitu 1. Dasar pengusahaan atau alas haknya. Dalam hal ini bisa berupa giri atau surat-surat bukti perolehan tanah liat. 2. Letak batas dan luasnya. 3. Jenis tanah pertanian atau non-pertanian. 4. Rencana penggunaan tanah. Status tanahnya dalam hal ini adalah tanah negara. Cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kalau ada salah kata saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.